kita lanjut kembali. Di bagian kali ini kita akan belajar tentang grafik sin dan cos. Gimana yang di ruangan ini? Sudah siap semua? Siap, Kak. Oke, jadi grafik sin dan cos artinya kita akan melihat nilai-nilai sin dan cos tapi dalam bentuk grafik. Berdasarkan pengalaman kakak, ketika kita melihat nilai-nilai sin dan cos berdasarkan grafik, itu jauh lebih mudah rekernya dipahami. Oke, adik-adik udah siap? Siap, Kak. Oke, yang sebelah sana siap? Siap kok. Oke, nah sebelum kita masuk ke grafik, kita review dulu yuk. Ya, di sesi sebelumnya kita udah belajar tentang nilai-nilai sin dan cos di sudut-sudut istimewa. Ya, tadi kita review dulu. Coba yang di belakang sin 0 berapa? 0, Kak. 0. Sin 30? Setengah. Setengah. Habis itu? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar Setengah 3. akar 3. 1. Lalu 1. Betul ya? Nah, kalau sinnya udah dapat, cosnya tinggal dibalikin. Berarti ini adalah 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah lalu 0. Nah, ketika kita sudah melihat angka ini, maka yang kakak mau sampaikan adalah grafik itu sangat mewakili angka tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ya tentang si grafik ini ya. Yang pertama di sebelah kiri kakak, ya sebelah kanan kakak, sebelah kiri kamu, kakak punya grafik Y sama dengan sin X ya. Kita tulis dulu. Ini namanya grafik Y sama dengan sin X, atau gampangnya ini grafik sin ya. Grafik apa? Sin. Grafik sin. Lalu yang di sebelah kanan ada namanya grafik Y sama dengan cos X, atau gampangnya inilah yang namanya grafik Cos. Nah, nanti kita akan jelajahi satu persatu. Pertama kita mulai dari grafik sin dulu ya. Oke, kalau kita melihat maka grafik sin ini bentuknya mirip seperti gelombang. Kalau kamu belajar fisika atau IPA fisika ya, maka kamu akan pernah melihat pasti nih kalau kita ngomongin gelombang bentuknya seperti itu ya. Nah, seperti itulah grafik sin. Nah, di sini kakak sudah gambarkan grafik ini dalam sudut yang tidak hanya 0 sampai 90, tapi dari 0, 90, 180, 270 dan 360. Nah, kalau kamu lihat, ingat pelajaran Kartesius ya, itu juga sebetulnya berbicara tentang sudut, betul ya? Contoh, kita lihat di sini ada Kartesius. Ini yang sering disebut namanya kuadran 1. Oke? Ini yang namanya kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi mutarnya seperti berlawanan arah jam-jam. Oke? Nah, di kuadran 1 itu sudut-sudut yang ada itu antara 0 sampai 90 derajat. Berarti kalau dari kuadran 2 dari sini ke sini itu sudutnya dari 90 sampai 180. Kalau di sini berapa sampai berapa? 180 sampai 270. Pintar. Yang sebelah sana dari sini kalau di kuadran 4 sampai 360. iya, dari 270 sampai 360. Nah, maka kalau kita terjemahkan Kartesius ini ke grafik sin, kita bisa lihat, kita ulang tadi dari 0 ke 90 itu kuadran berapa? 1. Dari 0 ke 90 derajat kuadran berapa? 1. 1. Lalu berikutnya dari 90 ke 180 kuadran berapa? 2. Dari 90 ke 180 kuadran 2. Mudah kan? Buat yang di rumah, gampang kan? Nah, lanjut. Kalau di kuadran 3 berarti sudutnya dari berapa sampai berapa? Sampai 270. Iya, dari 180 sampai 270. Berarti inilah kuadran 3. Dan terakhir ini adalah kuadran 4. Berarti dari 270 sampai dengan 360. pintar. Berarti dari 270 sampai 360. Inilah kuadran 4. Bagaimana? Sudah melihat hubungannya? Sudah melihat hubungan antara Kartesius dengan grafik sin? Udah, Kak. Sudah ya? Nah, kalau udah kayak gitu lihat. Kenapa? Dasar dari grafik sin ya adalah kuadran 1.
ketika kuadran 1 udah beres, yang lain beres. Kita coba bedah satu persatu ya. Sekarang kita bedah dari sudut pandang grafik. Coba kita rasain bareng-bareng. Tadi urut-urutannya apa aja deh? Dari sin 0 sampai sin 90? 0, 0, setengah, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, kakak mau tanya 0 sama setengah gedean siapa? Setengah, Setengah sama setengah akar 2 gedean siapa? setengah akar 2, Setengah akar 2 sama setengah akar 3 gedean siapa? setengah akar 3, Setengah akar 3 sama 1 gedean siapa? 1. Oh berarti urutan tadi makin naik ya? Iya. Oh berarti urutan tadi makin naik dong. Oh gitu, berarti kalau kita sebutkan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Seperti itulah yang namanya nilai sin pada grafiknya. Jadi sin di kuadran 1 itu menjadi patokan. Sementara kamu sudah hafal ini, berarti sudah sangat mudah, ya. Jadi itu yang perlu dipegang. Sin itu dari 0 ke 1. Nah, menariknya pada saat dia sudah sampai di 1, tepatnya di sudut 90 derajat, apakah dia naik lagi? Enggak, dia turun. Turun. Nah, pada saat dia turun, menuju berapa sudutnya? 0. Menuju nilainya menuju 0 lagi dan sudutnya 180 gitu ya. Artinya dari 0 menuju 1 itulah titik 90 derajat, lalu dari 1 balik lagi ke 0 sampai di 180 derajat. Nah, lalu ketika dia sudah di 180 derajat, dia turun ke bawah. Berarti dari 0 menuju berapa nih? Min 1. Menuju min 1 kita. Lalu dari min 1 balik lagi ke 0. Seperti janji kakak sebelumnya bahwa kamu cukup hafal 5 nilai yang kakak berikan kemarin ya di sesi sebelumnya maksudnya. Jadi cukup menghafal ini. Loh, kenapa? Karena angka-angka di kuadran yang lain itu angkanya sama persis kayak itu. Nanti ada perbedaan sedikit aja, nanti kita lihat. Dan itu pakai feeling kamu, rasa kamu pasti dapat. Ya, kita mulai. Coba, kalau misalkan ini 90, ya, maka kakak taruh tengah-tengahnya jadi berapa nih? Pasti 0, 90, tengah-tengahnya pasti 45, ya. Mungkin tulisannya kecil nggak apa-apa, tapi kamu pasti paham nih 45. Yang penting ininya terlihat, ya. Ini adalah patokan, sudut-sudut besar namanya. Nah, di antaranya itu adalah, tapi nggak diantaranya banget ya, agak kesini dikit. Itu pasti 60. Lalu di sebelah sini adalah 30. Nah, dari sini kita tinggal tarik garis deh. Tarik garis putus-putus ke si grafiknya. Nah, seperti ini ya. Oke, inilah nilai sin 30. Berapa tadi? Setengah. Kita tarik lagi dari 45. Nah, inilah nilai sin 45. Berapa? Setengah akar 2. Kita tarik lagi dari 60. Nah, kurang lebih di sini. Maka inilah sin 60. Berapa? Setengah akar 3. Dan akhirnya berakhir di ujung yaitu 1. Itulah sin 90 derajat. Nah, dengan seperti ini maka pakai feeling kamu juga dapat. Berarti sin itu dari 0 ke 1. Berarti sin 00, sin 30 setengah. Lalu lanjutannya setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Lalu setelah di 1 dia akan turun lagi. Berarti pada saat dia turun, pertama dia akan ketemu nilai berapa? 1 pasti ketemu 120. setengah akar 3. Oh pintar, yang belakang udah jawab sudutnya. Berarti udah mulai nyangkut nih ilmunya nih. Padahal kakak baru nanya nilainya loh. Nilainya ada di sini pasti berapa? Setengah akar 3. Betul ya? Dan kenapa kamu bisa jawab gitu? Kakak yakin pasti kamu nebak. Ini kan 90 ke 60 jaraknya 30 kak. Maka kalau ini ke sini kan kayak cermin kak. Berarti ini juga jaraknya 30 dong. Gitu kan? Iya kak. Iya, maka di sini adalah 120. Nilainya setengah akar 3. Nah, dari gambar ini langsung kelihatan. Berarti nilai sin yang setengah akar 3 itu nggak cuma sin 60, tapi sin 60 dan dan 120. Maka kalau kita lanjutkan, ini juga pasti ada cerminnya. Di
Di sinilah dia. Nilainya berapa? Nilainya Setengah akar 2. setengah akar 2. Kira-kira sudutnya berapa nih? 135. 135, pintar. Lalu turun lagi, bakal sejajar sama dia dong. Berarti nilainya berapa? Setengah. Sudutnya kira-kira berapa, Dek? 150. Nah, begitu juga ketika dia udah balik lagi, sin 180, akhirnya nilainya 0 lagi. Coba kakak tanya, angka yang di sini sama nggak yang di sini? Sama Kak. Janji kakak tepat kan? Bahwa kamu hanya cukup menghafal 5 angka itu aja. Apa aja? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dapat ya? Nah, sekarang kita lihat grafiknya turun deh. Grafiknya turun dari 0, dia turun ke bawah sampai ke -1. Coba rasain. Tadi 0 ke 1, ini 0 ke -1. Berarti kan angkanya sama juga kan? Yang berbeda hanyalah tandanya. Kalau tadi plus, ini min. Berarti urut-urutannya pun akan sama. Kakak nggak perlu gambar lagi ya, biar nanti nggak terlalu berantakan di depan. Coba kakak mau nanya, coba urutkan dari mulai sini sampai ke sini. Sin 180 udah tahun tadi 0 ya. Lalu sin 270 pasti -1. Nah sekarang urut-urutannya gimana? Min setengah. Pintar, berarti 0, ini pasti min setengah. Lalu lanjutnya? Min setengah akar 2. Selanjutnya? Min setengah akar 3. Selanjutnya? 1. Min Min 1. 1. Pintar. Kakak mau tanya, angkanya sama nggak? Sama, cuma ada minnya. Gitu. Cuma ada apa? Minnya. Nah, begitu juga ketika dia dari sin 270 sampai 360. Dia dari min 1 balik lagi ke 0. Berarti angkanya pun akan bercermin di sini, betul? Dapat ya? Berarti kalau ini tadi yang menuju yang dekat sama min 1 angkanya berapa? Min setengah kan? Berarti ini juga min setengah akar 3. Terus min setengah akar 2 ini juga min setengah akar 2. Min setengah ini juga min setengah. 0 ini juga 0. Sengaja kakak kosongkan bagian ini. Tujuannya adalah supaya nanti ini buat kamu yang di rumah terutama, supaya kamu bisa mengisi bagian-bagian yang belum ada. Bukan hanya nilainya, kalau nilainya gampang lah sama, tapi yang perlu kamu isi adalah berapa sudutnya. Ya? Oke, bisa? Nah, itulah grafik sin. Nah, sekarang kalau kita lihat hubungannya dengan Kartesius, ini gampang banget. Coba kita lihat. Di sini kakak sudah siapkan Kartesius. Lalu kakak sudah siapkan segitiga yang kakak keluarin gitu, biar lebih terlihat. Oke? Salah satu jurus yang hanya ada di kuantum deh, itu adalah gambar segitiga siku-siku yang di kuadran lain, yang di sini, itu nggak usah dipusingin. Kita cukup gambar segitiganya yang di kuadran 1 aja. Nanti hanya nilai y dan x yang berubah-ubah. Oke, kita lihat ya. Coba di sini segitiga siku-siku mewakili ini, betul? Ini adalah y, ini x, dan ini adalah r. Yang kakak mau tanya adalah di kuadran 1, di bagian sini, nilai y-nya positif apa negatif? Positif. Positif. Nilai x-nya? Positif. Itulah kenapa nilai sin dan cos di kuadran 1 pasti positif semua. Loh Pak, R-nya nggak dibahas? Ya jelas lah. R itu kan Pitagoras dari ini, berarti kan kuadrat dari tambah ini kan. Berarti kalau dikuadratin, mau dia negatif tetap aja jadi positif. Nah, artinya yang perlu kamu pegang mulai hari ini adalah nilai R itu selalu positif di kuadran manapun. Oke? Nah, kalau gitu jelas di kuadran 1 semua nilai sin positif. Betul ya? Kita masih membahas sin nih. Ya, nanti kita baru akan membahas cos. Sin pasti positif, ternyata benar. Nilai sin positif semua. Nah, berarti kalau di Kartesius sin itu kan apa? Y per R. Wajar karena R-nya positif, Y-nya positif. Makanya nilai sin di kuadran 1 positif. Secara grafik nyambung, set masih positif semua. Masih di atas sumbu X, di atas 0,0. Ya, di atas sumbu X. Lalu di kuadran 2 kita lihat. Ingat, nggak usah pusingin segitiganya. Kita fokus sama segitiga yang ini aja, tapi kita absenin nilai Y dan X-nya bagaimana? Apakah dia min atau plus? Coba kita lihat di kuadran 2. Bayangkan nilai Y-nya positif atau negatif nih? Positif. Positif. Nilai X-nya? Negatif. Nah, tapi tenang aja, sin itu
nggak berhubungan sama X. Jadi karena dia ada sin itu adalah Y per R, Y-nya positif, R-nya selalu positif, maka nilai sin di kuadran 2 Positif. juga positif. Dan ini nyambung sekali dengan grafiknya. Sin di kuadran 2 masih di atas sumbu X, nilainya masih positif. Mudah bukan? Nah, kalau kita lanjutin lagi di kuadran 3, kita lihat bahwa nilai sin, coba kita absenin dulu, Y-nya kuadran 3, Y-nya ke bawah nih. Positif negatif? Negatif. Negatif karena Y ke bawah itu negatif. Lalu R-nya selalu positif. Berarti negatif bagi positif hasilnya apa? Negatif. Itulah kenapa di kuadran 3 nilai sin itu negatif semua. Mulai dari min setengah akar 2, min setengah akar 3 sampai dengan min 1. Dan yang terakhir di kuadran 4 nilai Y-nya bagaimana? Y-nya Negatif. negatif. X-nya Positif. positif. Sementara R-nya Negatif. negatif. Positif. Positif. Ya jangan lupa tuh. Lagi pula tadi kita ngabsenin X buat apa ya? Orang kita ngomongin sin. Oke, Y-nya negatif, R-nya positif. Negatif bagi positif hasilnya Negatif. negatif. Itulah di kuadran 4 kenapa sin itu juga nilainya masih negatif. Dan di grafik itu sangat berhubungan, artinya sangat nyambung. Nah, kakak percaya kali ini akhirnya kamu menemukan sebuah titik terang. Ya ampun, ternyata gitu doang. Ternyata Kartesius dengan grafik itu sangat nyambung, sangat berhubungan. Ya, inilah yang dikatakan satu gambar memiliki 1000 kata. Satu gambar mewakili 1000 makna. Oke? Paham sampai sini ya? Nah, kakak yakin selanjutnya kalau dikasih soal pasti bisa. Oke? Selesailah grafik sin, kita masuk ke grafik cos. Modalnya sama. Oke? Modalnya sama Dede, yaitu sudut-sudut yang saya nilai-nilai cos yang sudah kita dapat dari sudut istimewa. Oke. Kalau kita lihat di sini grafik cos itu bentuknya, mohon maaf ya, ya kalau dia berpikir yang agak-agak gimana gitu ya, kakak nggak salahin sih, emang bentuknya mirip sih, ya. Mirip apa tuh? Ya udahlah, pokoknya gitu. Tapi paling nggak nempel di kamu. Oh ternyata grafik cos itu, ya pokoknya yang mirip itu ya. Ya mirip segitiga apa tuh ya? Segitiga pengaman. Makin jelas lagi. Oke, sekarang kita lihat grafik cos bentuknya seperti itu. Yang perlu kamu konsentrasi adalah kalau grafik sin itu mulainya dari 0 menuju 1, ternyata grafik cos itu kebalikannya. Dari 1 menuju 0. Gitu ya, kelihatan banget jelas ya. Dari 1 menuju 0. Sehingga karena kita tahu bahwa grafik cos itu 1 menuju 0, nilainya akan berbalik dari sin. Makanya terjadinya seperti ini. Gitu. Coba kita contohkan ya, kita bareng-bareng. Seperti biasa tengah-tengah 0,90 berarti sini berapa? 45. 45. Maka berjarak sedikit ke sini adalah 30. Berjarak sedikit ke sini adalah 60. Tinggal kita lihat. Karena cos 0 itu pasti 1, maka cos 30 adanya dekat sama 1. Coba yang dekat sama 1 angkanya berapa? Setengah akar 3. Iya, kalau pakai perasaan juga dekat sama 1 pasti setengah akar 3. Lalu yang berikutnya berarti berapa dong? Setengah akar 2. Pasti setengah akar 2. Oke, ini kakak tulis dulu ya, setengah akar 3. Berarti yang hampir mendekati ke 0 berarti berapa? Setengah. Setengah. Semakin terlihat bahwa nilai cos itu memang kebalikan dari nilai sin ya. Dan set begitu. Jadi kalau ibarat orang jalan dia berpapasan deh. Set, nah pasti situ dia ketemu. Ya, itu kamu bisa utik-utik tuh. Kamu ungkap kenapa pada saat di sudut 45 sin dan cos nilainya sama ya. Oke. Nah, baik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke sudut yang lain yaitu 90 derajat dan dia akan menjadi 0 ya. Jelas ya? Jadi kalau grafik sin itu begini, kalau cos itu begini. Gitu. Ya. Jadi ingat deh, walaupun kita berbicara 360 derajat, tapi nyawanya ada di 0 sampai 90 derajat. Nyawanya ada di sini. Kalau sini. Kalau cos gitu. Ya kalau di kuantum kita sering menyebutnya namanya satu fase.
Satu fase itu berarti 90 derajat. Jadi fase 1 begini. Tadi kakak lupa kakak sekalian ya. Kalau sin ya satu fase. Fase pertama. Fase kedua. Fase ketiga. Fase keempat. Fase pertama. Fase 2. Fase 3. Fase 4. Begitu juga dengan kosnya. Fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4. Yang harus menjadi mendarah daging di kita adalah fase pertama. Sin itu apa tadi? 0 ke 1. Kalau kos dari 1 ke 0. ya, kita lanjutkan. Nah, berbeda dengan sin, pada saat dia naik ke sudut berikutnya, ya kamu udah bisa nebak, berarti sudut berapa itu, ya? Kalau di tengah-tengah, kalau di setelah 90 bercermin dia berapa? 120. 120, betul. Lalu di tengah dekat sama dia ada 135, lalu dekat lagi ada 150. Nah, yang perlu dilihat ya, pada saat dia cos 60 adalah setengah, maka ternyata pada saat cos 120 berapa kira-kira? Min setengah. Min setengah, artinya angkanya sama persis, cuma bedanya dia min gitu. Lihat deh, sama kan? Panjangnya sama, panjang gelombangnya. Nah, berarti urutannya kan dari 0 ke min 1. Ya udah tahu dong, habis 0, setengah akar 2, setengah akar 3, tapi min. Nah, berarti udah tahu nih lanjutannya. Berarti 135 dia berapa? Min setengah akar 2. Setengah akar 2. Kalau 150 berapa? Min setengah akar 3. Min setengah akar 3. Kalau 180 min 1. Udah bukan? Nah, jadi kalau udah paham seperti ini, maka kakak percaya kamu pasti bisa lanjutkan yang kurang-kurang ini. Sudutnya berapa, nilainya berapa, dan sesuai dengan janji angkanya tidak berubah. Angkanya cuma 5 ini aja. Betul ya? Nah, kalau udah paham, baru sekarang kita hubungkan ke Kartesius. Nah, pada saat kita lihat ke Kartesius sebetulnya nggak jauh berbeda dengan sin tadi, ya. Nah, kalau di Kartesius sama kan kuadran 1, 2, 3, 4, yang kita harus konsentrasi adalah segitiganya. Segitiga cos, gitu ya. Ingat, kalau sin tadi y per r, kalau cos berarti x per r. Nah, tulis di sini, cos adalah x per r. Ingat, kita nggak usah pusing gambar segitiga di kuadran yang lain. Kita cukup terjemahkan aja segitiga yang di kuadran 1. Nilai X dan Y-nya yang kita konsentrasi. Oke? Berhubung kita bicara cos, maka konsentrasi kita di X saja, karena R udah pasti positif. Oke, kita lihat kuadran 1, nilai X-nya positif negatif? Positif. R udah pasti positif. Cos itu X per R, maka positif bagi positif, hasilnya pasti positif. Itulah kenapa cos di kuadran 1 semua nilainya positif. Kita lihat kuadran 2. Kuadran 2 X-nya positif negatif? X negatif. R-nya selalu positif. Berarti kalau cos di kuadran 2 X-nya negatif, R-nya positif, berarti berapa? Nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Itulah kenapa di kuadran 2 nilai cos itu negatif. Lalu berikutnya, di kuadran 3 nilai X-nya negatif atau positif? Negatif. Masih negatif. Nilai R-nya positif, berarti min bagi plus ya, negatif bagi positif ya. X-nya negatif, R-nya positif, maka nilai cos di kuadran 3 pun masih negatif. Dan yang terakhir ketika kita bicara kuadran 4, X-nya positif negatif? Positif. R-nya udah pasti positif. Berarti cos itu X per R positif bagi positif. Hasilnya positif. Itulah kenapa pada saat kuadran 4 itu nilai cosnya positif kembali. Ya, sehingga kalau kita perjelas di sini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, maka lengkaplah sudah pemahaman kalian tentang grafik sin dan cos. Ya. Gimana? Sampai sini cukup jelas? Cukup jelas ya? Nah, artinya tinggal bagaimana kamu mau mengulang, kamu mau mencatat dan mempelajari perlahan-lahan, jangan buru-buru deh. Kalau kita belajar itu jangan buru-buru, perlahan-lahan dinikmati sambil kita masukin ke otak supaya makin meresap dan semakin paham. Sehingga kalau kamu mau mengulangi dan kamu mau lengkapi
tantangan dari kakak mengisi yang ini, maka sudah pasti kamu semakin kaya terhadap pemahaman sin dan cos dari sudut pandang grafiknya. Oke? Nah, untuk sesi yang ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan bertemu dengan pembahasan berikutnya. Oke.